Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ورسولهما وفروعهما
علما أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacaan Qurannya halaman yang sama, halaman 218 ayat yang ke-50. Halaman 218 ayat yang ke-50, bacaannya wa qalal maliku tuni bih. Ketemu semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal maliku tuni bih falamma ja'ahu rasul qala ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahum inna rabbi bikaydihinna alim. Qala ma khatabukunna idh rawattunna yusufa an nafsihi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su'. Qalat imra'atul aziz al-ana hashasa al-haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina as-sadiqin. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير
للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman 57 ayat yang ke-96, masih pada ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Halaman 57 surah Al-Imran ayat yang ke-96 inna awwala baitin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicarakan tentang dari keutamaan yang Allah berikan kepada Baitullah atau Ka'bah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan ittafaqatil umam ala anna baniya hadzal baiti wal Khalil alaihi salam. Sepakat para ulama bahwasanya yang membangun Ka'bah Baitullah adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang membantunya putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Selesai beliau membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan setiap kali kita mengerjakan kebaikan, setiap kali kita mengerjakan ibadah, setiap kali kita mengerjakan satu bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita ucapkan kalimat tadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Misalnya kita habis sedekah kepada orang fakir, orang miskin, langsung angkat tangan kita Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi apapun bentuk kebaikan yang kita kerjakan, apapun bentuk ibadah yang kita kerjakan, setelahnya jangan lupa angkat tangan kita, ucapkan kalimat doa tadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada kiatnya. Kita kan pengen ibadah kita nuzul ta'ah, pengen istiqamah, pengen continue. Jangan sampai apa? Jangan sampai nanti kita kerjakan kemudian nanti kita tinggalkan. Kita pengen kalau sudah mengerjakan satu kebaikan, satu bentuk ibadah kepada Allah, pengennya terus sampai akhir hayat kita. Kan demikian. Biar umur kita terakhir sedang mengerjakan itu kebaikan. Nabi yang mengatakan yamutul mar'u ala ma 'asha wa yub'atsu ala ma mata. Seseorang akan meninggalkan dunia tergantung aktivitas ibadah yang dia kerjakan. Apaan bentuk ibadahnya yang dia bisa istiqamahkan, pasti meninggal di sana. Udah pasti. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kiatnya gimana agar kita istiqamah? Jangan lupa kita habis sembahyang fardu, kita berdoa kepada Allah
dengan doa yang Allah bimbing kita semua selaku hamba-hambanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minimal sekali habis megang fardu jangan ditinggalin itu kalimat doa. Angkat tangan kita secara sir, pelan-pelan kita mohon kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan Engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami petunjuk, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami ya Allah rahmat Engkau, kasih sayang Engkau. Ini penting nih. Jadi kita pengennya kalau sudah kerjakan satu bentuk kebaikan, satu bentuk ibadah, satu bentuk takwa kepada Allah, jangan sampai apa? Nanti dikerjakan, nanti ditinggalkan, jangan. Kita pengennya terus sampai ujung akhir hayat kita. Yang kita minta sering, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, atau ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Kita minta 3 kali itu kalimat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Fungsinya apa? Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad dalam kitab beliau Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas, beliau jelaskan diulang-ulang kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, tujuannya litakid, memperkuat, mempertegas. Kita mohon kepada Allah benar-benar sungguh-sungguh kita mohon mati kita husnul khatimah. Habis baca Quran, habis umur kita. Habis duha, habis umur kita. Habis ngaji dari istiqomah, tapi jangan semua atu-atu, ntar jamaahnya habis. Kan kita pengen begitu. Lagi qiyamul lail, habis umur kita. Saya saksikan banyak seperti itu. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang istri daripada seorang kiai di Pancoran, Kiai Haji Abdul Razak Haidir rahimahullah, istri beliau itu istiqamah sudah puluhan tahun mengerjakan salat sunnah duha, tak pernah tinggal. Akhir wafatnya bagaimana? Akhir wafatnya, akhir umurnya di bulan Ramadan, selesai beliau mengerjakan salat sunnah duha, waktu sujud Allah panggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyik begitu. Allah panggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu malaikat berbutan tuh, pengen ngambil ruh orang-orang yang demikian meninggalnya dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berebutan malaikat, itu ruh naik sampai ke langit. Subhanallah, ruhnya wangi. Sampai kata malaikat, ini ruh siapa? Ruh si fulan atau fulanah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita demikian para jemaah sekalian. Saya antum sama. Kita istiqamah dalam ibadah tadi. Pertama kita berdoa kepada Allah selepas salat yang fardu dengan kalimat doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan tinggal secara sir, pelan-pelan minta kepada Allah. Insya Allah setiap perbuatan ibadah yang kita kerjakan istiqamah, insya Allah. Quran yang kita baca rutin, gak pernah tinggal. Qiyamul lail yang kita kerjakan rutin, istiqamah, tak pernah tinggal. Duhanya sekalipun hanya 2 rakaat, istiqamah, tak pernah kita tinggalkan. Qabliyah, ba'diyah, seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan, yang kita usahakan,
yang kita lakukan selama hidup di alam dunia, itulah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum jangan kira kita menjadi mukmin tak beramal saleh, salah. Harus innal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Selalu Allah mengatakan demikian dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk beramal apa? Beramal-amal yang saleh, yang baik-baik. Jadi kita demikian, saya antum sama istiqamah dalam ibadah, paksakan diri kita. Tadi kita berdoa kepada Allah dengan kalimat doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lagi senang, lagi susah, tetap ibadah. Lagi sehat, lagi sakit, tetap ibadah. Tidak ada alasan. Kondisi apapun yang Allah takdirkan kepada kita, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah biasa jamaah di masjid istiqamah, subuhnya, maghribnya, isyaknya, meriang-meriang dikit, paksain aja, yakin. Nanti kalau pengen mati juga mati di mana? Di masjid, tapi jangan semua atau matinya. Kan demikian. Habis kita sembahyang, habis kita selesai berjamaah, pulang habis umur kita. Saya punya kakek demikian. Haji Mastuk orang Bukit Duri itu memang udah istiqamah tahunan. Beliau itu ngaji malam Selasa di Masjid Jami Al-Huda, itu rutin. Maghribnya jamaah, selesai jamaah baca Ratibul Qamtas atau Ratibul Haddad, kemudian pengajian dimulai sampai lepas isya beliau pulang, kemudian dikerokin, kemudian ada sebabnya, ada aja. Jadi selesai sudah ngaji, sudah isya berjamaah, pulang sampai rumah, sebabnya sakit sedikit doang, habis umurnya Allah panggil istiqamah dalam habis umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen begitu, pengen paksakan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tadi berdoa dengan kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tadi Nabi Ibrahim habis bangun Ka'bah dengan putra beliau, langsung angkat tangan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita pun demikian. Setiap kita melakukan satu bentuk ibadah, kebaikan, takwa kepada Allah, angkat tangan kita, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa pun sama demikian. Kita doa sama demikian. Kalau antum doa jangan lupa pertama Bismillahirrahmanirrahim biasa, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian baca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru utarakan, panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebelum terakhir sama tutup dengan selawat. Jangan lupa kita panggil nama Allah dengan kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin. Rasulullah yang mengatakan Al-Izzu ya Dzal Jalali wal Ikram, maksimalkan diri engkau waktu memanggil nama Allah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi antum berdoa kepada Allah tadi urutannya. Jangan lupa tadi di awal habis selawat tambahkan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard. Nanti sudah berdoa kepada Allah, di penghujung doa kita jangan lupa selawat, kemudian tutup dengan kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Arhamar Rahimin. Tambahkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini pengarang mengatakan rahimahullah bahwasanya sepakat para ulama yang membangun Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa bani Baitul Maqdis Sulaiman alaihissalam,
dan yang membangun Baitul Maqdis. Ini punya kita, punya muslimin. Baitul Maqdis punya muslimin. Siapa yang membangunnya? Sulaiman alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Ka'bah yang membangunnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara Baitul Maqdis yang membangun Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Wala syakka annal khalila a'dhamu darajatan wa aktsaru manqabatan min Sulaiman alaihissalam. Dan tidak ada ragu lagi bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam lebih tinggi pangkatnya di hadapan Allah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Fa min hadzal wajh yajibu an takuna al-Ka'bah asyrafa min Baitul Maqdis. Maka ulama mengatakan dari sisi ini bahwasanya Ka'bah lebih mulia daripada Baitul Maqdis. Jadi kalau orang tanya lebih mulia mana Ka'bah dengan Baitul Maqdis, lebih mulia mana? Ka'bah Baitullah. Kenapa demikian? Yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pangkatnya lebih tinggi pangkat Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah ketimbang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya Ka'bah ini namanya banyak. Ada Makkah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qaffal. Ini ulama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada ulama yang bernama Imam Qaffal rahimahullah. Beliau mengucapkan dalam tafsir beliau, nama-nama Ka'bah Makkah namanya di antaranya adalah Makkah. Makkah namanya di antaranya adalah Makkah. Yang kedua Bakkah. Yang ketiga Ummur Rahim. Yang keempat Uwaisah. Yang kelima Bishasyah. Yang keempat Hatimah. Yang kelima Ummul Qura. Jadi Mekah namanya banyak. Yang terkenal Ummul Qura. Mekah yang terkenal namanya adalah Ummul Qura. Padahal namanya banyak. Ada Makkah, ada Bakkah, ada Ummur Rahim, ada Uwaisah, ada Bishasyah, ada Hatimah. Tapi yang masyhur adalah Ummul Qura. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya Mekah itu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah atau Makkah adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah maknanya apa? Kita kan sudah bilang saya berkah ini, Allah kasih rezeki berkah. Apa berkah maknanya? Berkah maknanya adalah secara bahasa az-ziyadah wan nama, berkembang, bertambah dan berkembang. Sementara berkah dalam istilah para ulama adalah subutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan dari Allah dalam segala hal ibadah kepada Allah. Berkah, lagi susah ibadah, udah senang ibadah. Berkah ini orang. Jadi berkah bukan ukurannya harta, bukan. Kan ada orang yang bilang kalau rumahnya udah 5 baru apa? Oh berkah nih, mobil udah bagus berkah nih, motor udah cakep berkah. Tidak, keberkahan tidak ditunjukkan dengan harta benda, tapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam beribadah kepada Allah itu berkah namanya. Antum lagi belum kerja, datang ke masjid berjamaah, nggak tinggal-tinggal, tasnya diputar-putar, udah putus sambung lagi, putus sambung lagi, Quran kebat-kebet, baca bolak-balik, baru kerja sebentar, jam berjamaahnya udah apa? Udah kurang berjamaahnya. Yang tadinya berjamaah subuh, berjamaah maghrib, berjamaah isya, kerja subuhnya kagak jamaah, kerja isyaknya kagak jamaah, lewat semuanya. Qurannya udah gak dibaca-baca lagi, kerjanya tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berkah bagaimana? Tetap istiqamah. Kan di kantor ada apa? Ada masjid di kantor.
nggak mesti di rumah aja. Ibadah mau berjamaah di mana aja. Kejar itu istiqamah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan barakah adalah tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Ka'bah, negeri yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya di Ka'bah Baitullah adalah tempat orang untuk ta'at wal ibadat. Ka'bah Baitullah adalah tempat orang untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum masuk di Mekah, itu hawanya udah ibadah aja, udah hawanya pengen ibadah. Kita di sana cuma tidur, istirahat, makan, berjamaah, baca Quran, baca tasbih. Hawanya pengen apa? Pengen ibadah bawaannya. Nggak ada yang nggak pengen ibadah, kecuali emang di tempat asalnya nggak pernah ibadah, atau tempat asalnya nggak berjamaah. Ada nggak? Ada. Orang yang demikian kerjaannya di hotel aja, jauh-jauh dari tanah air ke tanah suci, kerjaannya di hotel, belanja kerjaannya, beli baju, beli apa lagi, macam-macam. Jadi kerjaannya shopping di sana, nggak mau ibadah kepada Allah. Emang kerjaan selama di Jakarta misalnya begitu kerjaannya, pas di sana udah nggak ditinggal. Tapi orang yang niatnya maksimal, niatnya kencang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, emang di sini udah disiapin. Dari Jakarta udah disiapin, udah niat. Pokoknya sampai di sana nggak mau ada waktu sebentar pun disia-siakan untuk tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kan sayang. Di sana satu kebaikan yang kita kerjakan kemarin berapa tuh? 100.000 kebaikan Allah lipat gandakan. Antum baca Quran, satu huruf yang antum baca itu Allah lipat gandakan 100.000 kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu real yang antum sedekahkan di Ka'bah Baitullah di Makkah itu Allah lipatkan 100.000 kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih misalnya, baca sekali doang subhanallah. Sekali antum baca tasbih subhanallah itu sama dengan membaca tasbih berapa tadi? 100.000 kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sakitnya aja Nabi sampaikan ada keutamaan orang yang sakit di kota Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Kan di sana kan batuk banyak kan ya? Batuk, pilek itu kalau antum masuk di masjid orang satu sabab penyakitnya apa? Batuk semua. Batuk pilek, batuk pilek. Orang yang sakit di kota Mekah Al-Mukarramah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya kota apa? Kota Mekah Al-Mukarramah, kota yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah biar sampai ke sana ya, insyaallah ya. Minta balighna ila haji baitillah, balighna ila haji baitillah wa ziyarah qabri Rasulillah. Minta kepada Allah, ya Allah sampaikan ya Allah kami ke Ka'bah Baitullah ya Allah. Sampaikan kami ya Allah untuk ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat untuk ibadah kepada Engkau. Yakin sampai. Kita nggak sampai, umur sampai, tapi niat udah ada. Niat udah ada, niat udah sampai. Kan demikian kata Rasulullah SAW. Ada 3 golongan umat Nabi Muhammad SAW yang nanti pada hari kiamat Ka'bah Baitullah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada siapa? Rasulullah SAW. Nanti Ka'bah datang pada hari kiamat terjadi. Udah hari kiamat terjadi, Ka'bah datang minta izin kepada Allah untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW. Di makam Nabi Muhammad, Ka'bah mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
engkau jangan risau, engkau jangan bingung, engkau jangan bimbang. Aku berikan syafaat kepada 3 golongan orang engkau. Yang pertama, umat engkau yang telah datang kepada aku, tawaf di hadapan aku. Insya Allah antum yang udah pernah haji, yang udah pernah umrah, dapat syafaat dari apa? Ka'bah Baitullah. Yang kedua siapa? Yang kedua, umat engkau yang sudah keluar dari rumahnya, dari tanah airnya, sudah niat ingin datang kepada aku, tapi umurnya sampai, ajalnya sampai, itu pun termasuk kelompok umat engkau yang nanti aku akan berikan syafaat kepadanya. Yang ketiga, ini yang luar biasa, umat engkau yang sudah niat mendatangi aku, tetapi ajalnya sampai, mereka pun adalah orang-orang yang nanti akan aku berikan syafaat kepada mereka semua. Makanya antum niatin, ya Allah, aku niat pengen berangkat haji ke Ka'bah Baitullah. Misalnya antum gak sampai, ajal udah sampai duluan, yakin Nabi yang bilang ini, nanti Ka'bah bakal apa? Memberikan syafaat kepada kita semua insyaallah ya. Yang penting udah ada apa di hati kita? Udah ada niat untuk sampai ke Ka'bah Baitullah. Itu luar biasa keuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.